Halo semuanya, apa kalian tahu apa itu hewan amfibi? Nah, untuk mengenal dan mengetahui lebih lanjut terkait definisi, ciri-ciri, dan klasifikasi, juga ordo apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi hewan amfibi, simak video ini ya. Definisi bagi sekelompok hewan yang semasa hidupnya di darat dan di air. Ordo amfibi yang akan dibahas pada video kali ini. Klasifikasi hewan amfibi pada ordo Anura mencakup katak dan kodok, yaitu hewan-hewan yang memiliki bentuk tubuh pipih dan kulit halus, serta memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Lalu, klasifikasi hewan amfibi pada ordo Caudata mencakup salamander, yaitu hewan yang memiliki tubuh panjang dan berbentuk cacing, serta memiliki 4 kaki pendek. Selanjutnya, yang terakhir, klasifikasi hewan amfibi pada ordo Gymnophiona mencakup Caecilian, yaitu hewan yang memiliki bentuk tubuh yang menyerupai cacing atau ular, serta memiliki kemampuan untuk menembus tanah dan bergerak dengan cepat melalui tanah. Bagaimana sih ciri-ciri hewan amfibi itu? Mari kita bahas satu persatu. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telur amfibi biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Kulit amfibi juga biasanya berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori. Kulit amfibi mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Jantung amfibi juga terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventrikel. Respirasi pada hewan amfibi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Hewan amfibi memiliki peredaran darah tertutup dan kaki memiliki selaput. Anggota badan hewan amfibi juga memiliki ukuran bervariasi, dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Hewan amfibi juga adalah hewan yang berdarah dingin. Tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Nah, kita sekarang sudah mengetahui ciri-ciri dari hewan amfibi. Kalian pasti bertanya-tanya dong, apa sih contoh hewan amfibi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita bahas tuntas. Yang pertama ada salamander. Yang kedua ada buffonidi atau bisa disebut juga sebagai katak buduk. Dan yang ketiga ada Caecilian. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang pertama terdapat kulit. Kulit yang merupakan organ pernapasan yang penting karena mereka dapat menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui kulit mereka. Yang kedua terdapat paru-paru. Hewan amfibi juga memiliki paru-paru yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Paru-paru amfibi primitif dan tidak berevolusi seperti paru-paru mamalia. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi yang terakhir terdapat mulut. Hewan amfibi dapat bernapas melalui mulut mereka karena beberapa spesies memiliki pembuluh darah di langit-langit mulut mereka yang dapat menyerap oksigen. Yang pertama yaitu ordo Caudata. Hewan yang akan kita bahas dalam ordo Caudata yaitu salamander. Selain itu, karakteristik umum yang dimiliki oleh salamander, kebanyakan spesies salamander memiliki 4 jari kaki depan dan 5 jari kaki di belakang. Salamander lebih suka tinggal di dekat air atau di tempat yang lembab, seperti tanah basah. Beberapa spesies menghabiskan seluruh hidupnya di air, sementara yang lain dapat hidup di darat saat dewasa. Selain itu, karakteristik khusus yang dimiliki oleh salamander yaitu salah satunya kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang seperti tungkai atau ekor. Salamander bernapas melalui paru-paru dan kulitnya, yang membantu mereka dalam mempertahankan kelembapan tubuh. Sebagian besar salamander adalah hewan karnivora, memakan invertebrata kecil seperti serangga, siput, dan cacing. Larva salamander juga memakan hewan air kecil. Proses reproduksi salamander biasanya dilakukan secara internal. Jantan menghasilkan sperma dalam bentuk spermafaktor yang kemudian diterima oleh betina.
Betina dapat menghasilkan antara 4 hingga 17 telur setiap tahun yang menetas dalam waktu 6 hingga 8 minggu. Terdapat sekitar 550 spesies salamander di seluruh dunia dengan variasi warna dan pola yang berbeda tergantung pada spesiesnya. Salamander merupakan hewan nokturnal yang lebih aktif pada malam hari dan sering kali bersembunyi di bawah kayu atau tumpukan daun pada siang hari. Salamander memiliki metabolisme yang khas dan unik yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup dan cara mereka beradaptasi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai metabolisme salamander. Metabolisme energi atau poikiloterm. Salamander termasuk dalam kelompok hewan poikiloterm yang berarti suhu tubuh mereka bergantung pada suhu lingkungan. Ini mempengaruhi laju metabolisme mereka yang cenderung lebih rendah pada suhu dingin dan meningkat saat suhu naik. Salamander memperoleh energi melalui pencernaan makanan, terutama dari invertebrata kecil. Mereka memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mengolah makanan ini menjadi energi yang dapat digunakan. Sebagian besar salamander berkembang biak melalui pembuahan internal, di mana jantan menyimpan sperma dalam kantung spermatofor dan betina mengambilnya untuk fertilisasi. Proses ini memerlukan energi metabolik yang signifikan. Setelah itu, setelah telur menetas, larva salamander memerlukan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, yang juga melibatkan proses metabolisme yang aktif. Selama tahap larva tersebut, mereka mengalami metamorfosis menjadi dewasa. Reproduksi salamander melibatkan fertilisasi internal dan dapat dilakukan dengan cara bertelur atau melahirkan larva, tergantung pada spesiesnya. Adaptasi ini memungkinkan salamander untuk bertahan hidup di habitat yang lembab dan seringkali berubah. Selanjutnya yaitu Ordo Anura. Hewan yang akan kita bahas dari Ordo Anura ini adalah kodok. Ciri-cirinya adalah ukuran tubuh sedang, memiliki benjolan-benjolan hitam yang besar di bagian atas tubuh dengan moncong yang runcing, jari kaki dan jari tangan hampir sama dengan keadaan tumpul, terdapat garis menonjol hitam di atas mata sampai moncongnya. Habitat kodok jenis ini merupakan kodok paling umum ditemukan di berbagai tempat, termasuk perkampungan dan kota yang luas, lahan olahan, tempat terbuka, kebun, parit, di pinggir jalan, serta biasa berada di tengah tanah kering, di atas rumput, dan di atas serasah. Daur hidup katak dimulai dari telur, kecebong, kecebong berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Sekarang kita pelajari fase yang pertama, yaitu telur. Setelah katak jantan dan katak betina kawin, katak betina akan menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Telur akan menetas setelah 7-9 hari. Telur katak juga dikenal dengan zigot dan berkembang sebagai embrio. Bentuk telur katak seperti biji selasih yang telah direndam, yaitu memiliki titik-titik hitam di tengah, balutan gel berwarna bening atau transparan. Telur ini melekat satu sama lain. Tahap selanjutnya yaitu kecebong. Kecebong adalah fase daur hidup katak setelah katak menetas. Kecebong juga dikenal dengan larva. Pada proses metamorfosis pada umumnya atau disebut juga sebagai berudu, bentuk kecebong seperti anak ikan karena memiliki mulut dan ekor yang panjang untuk bergerak, seperti ikan yang berenang di air. Selain itu, kecebong juga memiliki insang untuk bernapas seperti ikan. Soal makanan, kecebong akan menyerap sisa energi dari inti sel mereka. Jika energi tersebut habis, mereka akan memakan vegetasi di dekatnya, seperti daun-daunan di air, alias mereka menjadi herbivora. Sebab mereka tidak dapat hidup di darat. Fase ini akan berlangsung selama 3 bulan. Fase berikutnya adalah kecebong berkaki. Selang beberapa bulan, kecebong akan bermetamorfosis lagi. Perubahan yang terjadi berupa cara bernafas, yaitu dari menggunakan insang luar menjadi insang dalam. Kemudian muncul kaki pada bagian tubuh belakang, sehingga dikenal sebagai kecebong berkaki.
Perlahan muncul juga kaki di bagian depan tubuh. Metamorfosis ini terjadi untuk mempersiapkan diri mereka sebelum berubah menjadi katak sepenuhnya, yang dapat hidup di darat dan dapat melompat dengan kaki mereka. Pada fase ini, kecebong berkaki mulai berubah dari herbivora menjadi karnivora, karena mereka dapat memakan serangga kecil. Lanjut, pada fase yang keempat yaitu katak berekor. Fase metamorfosis terakhir pada katak adalah perubahan dari kecebong berkaki menjadi katak berekor. Pada fase ini, mereka sudah tidak bernafas dengan insang dalam karena telah memiliki paru-paru. Selain itu, kaki mereka sudah terbentuk dengan sempurna dan ekor perlahan menghilang. Meskipun belum sepenuhnya, bentuk mereka sudah selayaknya katak pada umumnya, tetapi berukuran lebih kecil seperti anak katak atau remaja. Kita lanjut pada fase yang terakhir yaitu katak dewasa. Katak dewasa adalah katak dengan bentuk tubuh yang sempurna seperti katak yang umum kita kenal. Kaki mereka sudah sangat kuat untuk melompat di darat dan hidup berpindah-pindah di ekosistemnya. Ketika dewasa, katak tidak bergantung pada kehidupan air. Mereka sepenuhnya dapat hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Mereka mungkin kembali ke air untuk bermain saja atau melembabkan tubuh ketika hidup di tempat yang kering. Setelah itu, mereka akan kawin dengan lawan jenisnya dan menghasilkan telur katak untuk siklus hidup selanjutnya. Selanjutnya yaitu ordo Gymnophiona. Hewan yang akan kita bahas dari ordo ini adalah Caecilian dengan family Ichthyopis Hippocynaeus. Caecilian adalah binatang dari keluarga amfibi yang tidak memiliki kaki atau disebut juga keluarga Apoda. Sekilas mereka seperti cacing, tetapi yang membedakan Caecilian dan cacing adalah Caecilian ini memiliki mata, hidung, rahang, kloaka, dan tulang, sedangkan cacing tidak punya itu semua. Seperti keluarga amfibi lainnya, Caecilian bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Dan seperti keluarga amfibi lainnya, Caecilian juga tidak bisa jauh-jauh dari sumber air. Habitat Caecilian. Caecilian biasanya hidup di habitat tropis, baik di lingkungan tanah maupun air. Sebagian besar spesies adalah penghuni tanah yang menggali terowongan di lapisan tanah yang lembab atau gembur untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Beberapa spesies lainnya bersifat akuatik, hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa-rawa. Mereka tersebar di wilayah tropis seperti Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Ichthyopis Hippocynaeus bisa juga ditemukan di wilayah pegunungan di Jawa Barat seperti Gunung Gede, Gunung Salak, dan Gunung Halimun. Caecilian ini masuk ke dalam family Ichthyopidae atau family Asiatic Tailed Caecilian yang bisa ditemukan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jenis Ichthyopis ini primitif karena berbeda dengan jenis Caecilian yang lain. Mereka memiliki 2 sel otot untuk membuka dan menutup mulutnya. Mereka memiliki semacam tentakel di ujung mulutnya dan mereka memiliki ekor yang sangat amat pendek di belakangnya. Selain itu, jenis Ichthyopis ini terbilang kecil ukurannya dibandingkan dengan jenis Caecilian yang lain. Ichthyopis ini berukuran 15 cm hingga 70 cm. Sedangkan Caecilian dari jenis yang lain bisa mencapai 1,5 meter. Caecilian ini sama seperti keluarga amfibi yang lain. Makanannya adalah cacing, siput tanpa cangkang, hingga serangga. Caecilian ini adalah ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Musim kawin mereka biasanya pada musim hujan tiba. Mereka bertelur di rongga tanah yang lembab. Perkembangbiakan Caecilian ini berbeda dengan katak, kodok, dan salamander. Caecilian berkembang biak secara internal, sedangkan katak, kodok, dan salamander berkembang biak secara eksternal. Pembuahannya bisa berlangsung sekitar 2-3 jam. Naluri keibuan Caecilian sangat kuat. Mereka bisa melindungi telur mereka hingga menetas. Setelah anaknya menetas, mereka akan memakan lendir dan kulit luar induknya sebagai makanan yang pertama.
Setelahnya, bayi-bayi sesilian akan bermetamorfosis kemudian menjadi sesilian dewasa.